Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Nuhayani dari kelas B Pendidikan Geografi 2021 akan menampilkan video micro teaching saya, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi. Yang terhormat Bapak Dr. Ode Sofyan Harti MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi. Kelas 12 Materi Wilayah dan Kewilayahan Sintak 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah itu dilanjutkan oleh pembelajaran menggunakan media untuk melatih pengetahuan siswa mengenai materi kewilayahan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok pada lemes banget nih, udah sarapan belum? Belum. Pantesan lemes banget. Tapi kalau buat belajar hari ini bisa kan? Bisa dong. Bener. Bisa. Soalnya hari ini lumayan padat banget nih pelajaran kita hari ini nih. Oke, mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran doa dulu kali ya. Ketua kelas silakan itu. Bersiap. Alangkah baiknya sebelum kelas dimulai kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas Zidan gimana? Hari ini masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah bagus ya masuk semua hari ini. Karena hari ini pelajarannya itu kita membahas tugas dan juga di akhir ada games. Kan sayang banget ya kalau kelewatan nggak ada yang nggak ikut gitu. Nah, mungkin langsung aja ya kita melanjutkan pelajaran di minggu sebelumnya, yaitu minggu sebelumnya kan kalian sudah mencari data untuk penugasan makalah dan poster. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya untuk melanjutkan penugasannya. Kelompok 1 itu ada Elia, Aini, dan Septiana ya. Kelompok 2 dia, Syarifah, Gina, dan juga Zidan. Dipersilakan semuanya. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan Zidan, kenapa? Ibu untuk menyelesaikan tugasnya itu diberikan waktu berapa lama dan apakah harus dikumpulkan untuk hari ini juga? Jadi kalau untuk tugasnya itu nggak harus hari ini ya, minggu depan saja. Minggu depan juga masih penyampaian progres. Jadi untuk sekarang ini kalian Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi, dan juga jika ada kesusahan atau kesulitan bisa konsultasi ke Ibu, bisa bertanya ke Ibu. Jadi kalian kerjain aja dulu ya hari ini. Nanti deadline-nya minggu depan aja. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Kelompok 1 gimana nih? Ada kesulitan nggak mengerjakan makalahnya? Ibu izin bertanya. Iya, apa tuh? Di sini maksud dari dampak untuk masyarakat tuh secara luas atau perorangan ya Bu? Kebetulan tuh kelompok kami pakai data berdasarkan kejadian banjir Bu di perumahan saya, yaitu di Komplek Indah Kencana. Berarti dampaknya sesuai sama pengalaman saya atau dampak secara keseluruhan gitu Bu yang dialami masyarakat kompleknya itu Bu? Sebentar, Ibu lihat dulu ya makalahnya ya. Iya Bu. Oh, jadi ini peristiwa banjir yang di rumah kamu ini. Iya. Oh, bagus nih. Apa kejadian banjir pengalaman pribadi dijadiin bahan kajian tugas. Benar-benar bagus. Nah, jadi untuk dampak masyarakat itu ya termasuk dari dampak yang dialami oleh keluarga kamu kan, karena kan kamu sebagai masyarakat juga ya, sebagai masyarakat yang posisinya korban banjir gitu. Jadi kamu kasih tahu nih ke teman-teman kamu kemarin itu kamu pas banjir itu keluarga kamu melakukan tindakan apa, misalkan kayak membersihkan rumah-rumah dan juga menyelamatkan barang-barang yang penting. Terus juga kan pasti airnya itu kan ngaruh ke kesehatan, pasti air kotor dari banjir. Nah, itu dijelasin aja ya. Jadi apa yang dialami sama keluarga kamu tuh ya itu yang termasuk dari dampak masyarakat. Seperti itu. Gitu ya Bu. Makasih ya Bu. Aku ngerti sekarang. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Saya mau nanya Bu, Iya, kenapa Elia? untuk pembangunan berkelanjutannya berarti disesuaikan sama wilayah tersebut ya Bu? Karena upaya di wilayah A itu belum tentu bisa diterapkan di wilayah komplek ini Bu, seperti itu bukan Bu? Nah, ya benar sekali. Jadi untuk bagian makalah yang poin terakhir ya, upaya pembangunan berkelanjutan itu disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi di komplek tersebut ya. Jadi nanti Aini ngasih tahu nih ke teman-temannya
kalau di komplek aku tuh gini gini gini, jalanannya begini, rumahnya gini gitu. Kalau ada fotonya lebih bagus lagi ya ini ya, buat di lampiran makalah kalian. Jadi nanti kalian analisis sesuai dengan permasalahan dan juga kondisi di wilayah tersebut, seperti itu. Oke Bu, paham teman-teman? Paham. Oke, lanjutin ya diskusinya ya. Semangat. Oke, baik, kelompok 2 gimana nih? Ibu boleh lihat makalahnya yang udah kalian bikin? Iya, progresnya udah sampai mana? Bu, saya sambil edit gak apa-apa ya? Boleh. Oh, jadi ini poin-poinnya udah bisa menjelaskan permasalahannya semua ya. Ada 4 poin di sini. Kira-kira dari poin-poin ini ada yang mau ditanyain nggak yang kalian masih bingung? Jadi untuk dampaknya itu lebih difokuskan ke arah lingkungan atau ke perekonomian masyarakatnya ya Bu? Oh, jadi gini, jadi kan itu kan alih fungsi lahan ya, dari pertanian ke pertambangan ya, kalau kalian benar? Iya Bu. Nah, jadi kalian menjelaskan dulu nih, kalau alih fungsi lahan itu kan pasti ada hukumnya juga, ada aturannya juga. Itu bisa kalian jelasin dulu, dan juga bisa kalian juga jelasin dari lingkungan dan juga dampak bagi masyarakat. Nah, namanya ada aturan dan hukum itu kan pasti ada sebab akibatnya dong. Nah, itu kalian jelasin juga ya secara spesifik. Lalu kalian jelasin dua-duanya, yaitu dari dampak masyarakat baik di ekonomi maupun faktor lainnya, dan juga dampaknya bagi lingkungan di jangka panjang. Seperti itu dia. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi yang lain? Ibu, saya mau bertanya Ibu. Iya, gimana? Kan kita itu masih bingung soal poin terakhir ini Bu, yang tentang potensi wilayah. Iya, Nah, itu tuh harusnya dikembangkan pada lahan pertanian. Nah, gimana cara kita memaksimalkan lahan pertanian Ibu? Terus supaya lahannya itu semakin baik, semakin terkoordinir dengan baik, bisa jadi meningkatkan komoditas, bukannya malah dijadikan lahan tambang Ibu. Nah, apa benar seperti itu Bu? Oh, jadi untuk yang potensi itu kan kalian tadi udah menelah ya permasalahannya seperti apa. Yang mana itu tadi sebelumnya itu tadi Ibu baca di pertaniannya itu ada masalah di saluran air ya, kalau nggak salah ya. Betul Ibu. Nah, jadi nanti kalian tuh jelasin aja seharusnya itu kalau lahan pertanian yang bermasalah, ya seharusnya yang diperbaiki itu permasalahan di pertanian tersebut, bukannya malah merubah menjadi lahan yang lain, apalagi lahan pertambangan gitu kan. Jadi kalian jelasin potensi-potensi yang seharusnya dilakukan pada lahan pertanian, bukannya malah berubah ke lahan tambang. Jadi kalian jelasin seperti itu ya, seperti perbaiki saluran air atau juga memperbaiki pupuknya atau mungkin dari penanamannya, seperti itu Gina. Oh, baik. Kasih Ibu. Oke, jadi masih ada yang dibingungin lagi nggak kelompok 2 mengenai tugasnya? Enggak ada Ibu. Aman ya? Udah cukup. Oke, lanjut ya diskusinya ya. Iya, semangat. Terima kasih Bu. Oke, baik. Karena kalian semua udah mengerjakan penugasan, udah konsultasi sama Ibu juga. Tadi Ibu juga udah banyak kasih saran dan masukan juga ya untuk tugas kalian. Nah, selanjutnya kita refreshing dulu nih. Pasti kalian abis pusing-pusing banget kan nih mikirin makalah, mikirin poster, belum juga data-datanya. Nah, jadi sekarang Ibu mau ngajak kalian main game. Siapa yang semangat banget? Siapa yang semangat buat main game? Ayo. Oke. Jadi sini Ibu udah nyiapin apa ya? Nih, jadi Ibu punya amplop-amplop. Nama gamesnya itu Carwheel atau kartu wilayah. Jadi di sini ada setiap icon kota yang mewakili. Jadi nanti kalian pilih aja ya, secara suka-suka kalian, feeling kalian mau pilih yang mana. Kelompoknya sama ya kayak tadi ya, 1 dan 2. Ini Ibu susun di sini ya. Cara bermainnya yaitu kelompok 1 nanti milih nih, kalian mau milih amplop yang kota apa. Nah, nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Minta tolong ya di kelompok 2 satu orang membacakan pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2-nya nanti Ibu kasih amplop kunci jawabannya. Jadi nanti kalian memeriksa nih jawaban temennya benar apa enggak. Nah, terus nanti Ibu kasih waktu 3 menit. Masing-masing amplop ini ada 7 soal. Jadi 7 soal untuk 3 menit ya. Dan nanti sistemnya itu kalian berbaris dan juga bisa berdiskusi untuk jawabannya. Nah, yang menjawab itu yang paling depan. Jadi nanti kalau udah jawab, yang paling depan itu pindah ke belakang kayak gitu seterusnya. Mengerti? Mengerti. Oke, boleh nomor 1 maju ke depan. Nomor 1. Kalian nomor berapa? Semua. Nomor 6 Mbak. Soalnya emang kodenya sama. Itu 5.
Pokoknya kalian manfaatin aja 7 menit itu harus kejawab 3 menit kejawab 7 soal, oke? Kelompok 2 siapa nih yang boleh ibu kita tolong bacain soal? Zidan. Ya boleh Zidan. Pilih dulu kalian mau pilih yang mana tuh? Ada Bali, Jakarta, mana lagi tuh? Nih, saya mau beli Pekalongan ya, Bu. Benar. Kamu orang Pekalongan? Oh. Kasih ke Zidan. Pekalongan ya? Nih, ibu kasih kunci jawabannya ya, kelompok 2. Nanti kalian memeriksa jawaban temennya ya. Oke, kelompok 1 udah siap? Siap. Kelompok 2 juga ya, dengerin pertanyaannya, ntar kalian periksa di lembar jawabannya. Baik. Nah, ibu kasih waktu ini 3 menit, sorry. 3 menit. Ibu boleh minta tolong ini gimana ya, timer? Oke. Oke, kita mulai ya. 3 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama ya. Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil udang Rebon yang ada di Indonesia. Olahan udang Rebon yang sering diperjualbelikan adalah Cari. Ayo. Masih udang Rebon. Bener gak? Pertanyaan selanjutnya, apa saja 3 pilar untuk memajukan kewilayahan Kota Bandung yang dapat memberikan dampak positif wilayah dan mendorong masyarakat Tuh, dengan 3 pilar dikomandani oleh RT Kota dan RW Bandung. sebagai upaya pembangunan yang lebih berkembang. 2 menit lagi. Inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Pertanyaan yang ketiga, apa julukan terkenal Kota Bekasi? Cari. Kota Bekasi, siapa orang Bekasi di sini? Kota Bumi Patriot. Yeay. Pertanyaan yang keempat, Kota Bekasi merupakan salah satu daerah pendukung DKI dalam hal apa? Ayo, apa? Ayo. Tenaga kerja dan sumber daya pangan. Dan terakhir, jelaskan faktor-faktor kewilayahan yang mempengaruhi pembangunan wilayah. Ayo, ayo. Tahu, ganti. Oke, pas dulu ya, pas. Selanjutnya berikan contoh strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Ayo, apa? Ayo. Lama nih. 1 menit lagi, 1 menit 22 detik. Kalah. Pengembangan infrastruktur yang merata, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan sumber daya manusia, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Gimana? Yeay. Saya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Lagi dong. adanya julukan Pulau Dewata untuk Bali, maka Bali dapat diklasifikasikan sebagai wilayah. Ayo. Yang lain Yeay. Tadi ada 1 jawaban yang belum terjawab ya? Iya. Kayak gimana nih? Tinggal 30 detik lagi. Ayo. Apa nih? Coba nih. faktor-faktor kewilayahan yang mempengaruhi pembangunan wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah. Apa jawabannya? Nah, kelompok 1 tadi ada 1 soal yang nggak terjawab ya. Jadi poinnya 120. Terima kasih kelompok 1. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 yang main games nih. Yuk, buat kelompok 2 maju. Dan kelompok 1 siapa yang mau bacain soal? Elia, Bu. Iya. Ke papa sih dari ya. Nah, kelompok 2 pilih nih mau kota yang mana? Tinggal 4 kota. Cirebon. Jakarta aja. Padahal maunya Bali. Ya. Boleh. Cirebon. 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 Kasih ke Elia.
Cirebon ya? Nih kelompok Cirebon. nanti bantuin temennya lagi ya. Oh berarti kayak lanjut gitu. Oke deh. 3 menit ya. Bisa dimulai? Bisa Bu. Oke, kita mulai. 1. Nih waktu 3 menit. 1 2 3. Jakarta ingin dibentuk identitas sebagai kota multikultural melalui aspek pariwisata, melalui city branding. Apa yang dimaksud dengan city branding? Ayo Bapak. Cepetan Sarifah. City branding adalah sebuah strategi untuk memasarkan keunggulan yang dimiliki suatu kota untuk menciptakan identitas tertentu. Maka melalui city branding diharapkan mampu memberikan strategi yang matang kepada kota Jakarta untuk membentuk kota yang multikultural. Betul. Lanjut. Mengapa Bali diberikan julukan Pulau Dewata? Karena kentalnya budaya Hindu seperti banyaknya sesaji yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali. Iya betul. 2 menit lagi. Wow. Kok langsung jawab deh Bu? Pinter deh. Iya, saya. Berarti pengetahuannya luas banget nih. Oke, lanjut. Apa ibu kota Bali? Nah, ini megang. Ayo lanjut. Pinter. Dalam konsep wilayah fungsional terdapat 5 jenis fungsi wilayah. Kota Bekasi masuk dalam jenis apa sebagai bagian dari fungsi untuk kota Jakarta? Ayo. Ayo. Iya. Betul. Yeay. 5 menit semua guys. Terus ada berapa soal lagi? Masih banyak. Ayo. 3. Lanjut. 1 menit lagi. Kondisi topografi kota Bandung terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk kota Bandung menjadi semacam cekungan. Wilayah tersebut berbentuk karena adanya persamaan menurut kriteria tertentu. Maka kota Bandung dapat diklasifikasikan sebagai wilayah. Pilih mana? Betul. 50. Kota Cirebon adalah salah satu kota di Indonesia yang dijuluki kota udang. Kota udang tersebut adalah salah contoh dari klasifikasi kewilayahan. Kewilayahan yang dikenal dengan kata sebutan disebut Cepat. Ayo. Betul. 20 detik lagi. sebuah daerah harus memiliki kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kemudian kawasan lindung atau kawasan budidaya. Ayo. Ini jawabannya kawasan mangrove yang paling banyak. Iya, betul. Salah. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi kelompok 2 mendapatkan poin tertinggi yaitu 140. Tambahin, Pak. Udah pas kita dong. Oke, jadi kelompok kedua yang pemenangnya. Yeay. Nah, setelah kita bermain games tadi, kan pasti kalian jadi nambah wawasan nih mengenai pengetahuan mengenai kota-kota di Indonesia. Mungkin ada yang mau ngasih kesimpulan atau apa yang kalian ingat dari soal-soal tadi? Yuk, boleh silakan. Saya boleh Bu. Boleh sini Ana. Maju Bu. Ya. Dari soal-soal tadi apa yang kamu ingat, apa yang kamu dapat? Oke, jadi yang saya ingat dari game Sormiran tadi itu pertama, kalau tadi ada soal tentang jenis olahan udang Cirebon. Nah, itu jenis olahannya itu ada kalau nggak salah terasi udang Cirebon. Tuh. Nah, terus juga saya jadi semakin paham tentang wilayah vernakuler karena tadi disebutin ada soal itu kan Bu. Ya, benar. Terus sama tadi juga ada soal tentang kota Bekasi. Nah, kota Bekasi ini sebagai kota satelit di mana fungsi wilayahnya itu termasuk bagian dari kota Jakarta. Seperti itu yang saya tangkap. Oke, terima kasih banyak Ana. Mungkin ada lagi nih yang mau nih, satu orang lagi. Saya Ibu. Boleh Sarifah, silakan. Jadi dari games kartu wilayah tadi
secara keseluruhan saya mendapatkan ilmu tentang pengetahuan mengenai kewilayahan, yaitu ada Kota Jakarta dan city branding, yaitu strategi untuk memasarkan keunggulan dari kota itu sebagai identitas kota tersebut. Yang kedua ada Kota Bekasi mempunyai julukan sebagai kota bumi patriot. Yang ketiga itu ada Kota Bandung yang memiliki 3 pilar, yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi, Bu. Betul, terima kasih banyak Sarifah. Keren semuanya. Nah, keren banget nih teman-teman semuanya. Tadi kan kita udah melanjutkan penugasan, udah konsultasi sama ibu juga, terus juga dilanjutkan bermain games, yang mana gamesnya kan nambah wawasan kalian ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Sekian dari ibu, terima kasih. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Minggu depan udah presentasi sekalian poster dan juga nanti bakal ibu nilai kayak gimana hasil tugasnya. Ketua kelas boleh langsung dipimpin doa penutup. Baik, sebelum kelas diakhiri, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Oh iya, jawabannya tadi ya. Terima kasih ya. Oke, baik, Ibu izin pamit ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau ada kesusahan mungkin langsung boleh temui Ibu di kantor atau bertanya lewat ketua kelas dulu juga boleh. Yang penting tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin dan harus bagus hasilnya. Oke? Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Iya. Sekian video micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.